Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, Tuhan kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh Bapa bersama-sama menikmati akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh menjadi satu kekuatan buat kami Bapa. Dan saat ini Bapa kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Bapa penyembahan kami Bapa. Haleluya. Amin. Kita pujikan Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kudus. Amin. Haleluya Yesus. Allah Roh penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, hatiku jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembahku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Ya, bagi Tuhan, ku sembahku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Dia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bersekutu Bapa, untuk menikmati akan hadirat-Mu Bapa di pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang terindah buat kami secara pribadi Bapa, dan punya rencana yang terbaik buat kami Bapa. Kami siap Bapa untuk menerima siap firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Bapa yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapa, itu boleh tertanam buat hati dan jiwa kami Bapa. Kami rindu Bapa untuk Tuhan memperbarui setiap hari kami, memperbarui setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau fokus melekat hanya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa pagi hari ini Bapa ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Hari ya. Sebelumnya Bu Ari, minta tolong Bu Susi, mungkin ada kipas angin ya di situ ya. Oh iya. Ya, tolong dimatikan aja supaya enggak bunyi-bunyi. Ya. Oke. Shalom, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Ari. Tuhan, mari kita buka buku kita yaitu halaman 90, Sabtu tanggal 15, berpaling kepada Tuhan dalam masalah. Ya. Mari kita baca, pertama saya sama Pak Hari, ya. Selanjutnya nanti Mas Yuli sama istri, ya. Terus Pak Suyut, Pak Ferry, dan Bu Dewi. Mari kita baca. Keluaran 17 ayat 1 sampai yang 7. Ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Tahulah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya. Mas Suyut, Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Pak Ferry. Ayat 6, maka aku akan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau berapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memukul sungai Nil dan pergilah. Bu Dewi. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mara tua-tua Israel. Ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Merika oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Terima kasih. Karena nama Tuhan, pagi hari ini judul perenungan kita yaitu berpaling kepada Tuhan dalam masalah. Puji Tuhan, haleluya. Saya sangat senang dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berpaling kepada Tuhan dalam masalah. Sungguh berpaling kepada Tuhan saat menghadapi masalah adalah jalan satu-satunya.
Jangan mengeluh atau menggerutu seperti bangsa Israel. Berkali-kali ditolong oleh Tuhan, dipenuhi segala kebutuhan mereka, tetapi saat menghadapi masalah, saat dalam kesulitan, yaitu tidak ada air untuk diminum, bangsa itu kembali dengan kebiasaannya, yaitu bersungut-sungut, berkeluh kesah. Bersyukur karena Tuhan masih mau menunjukkan kepada umatnya, bangsa Israel, bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan ingin bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan ada untuk mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saya banyak merasakan pertolongan Tuhan. Saya ingat pada waktu kami berdua sakit karena sakit corona. Awal-awal kami berdua diserang otak, jadi kita berdua ini tidak banyak berpikir panjang, tidak banyak berbicara, cuman hanya saling melihat saja. Kadang baru kita sadar, oh ya kita minum obat. Saya jarang sekali minum obat karena saya tidak suka obat. Jadi yang minum obat itu selalu Pak Hari. Dan kemurahan Tuhan karena kita berdua ini tidak mengerti kalau itu sakit corona. Dan waktu itu Pak Hari sudah ke dokter bilang oh enggak ada, bukan corona, enggak apa-apa, biasa. Tapi ternyata kami dua-duanya diserang dan sampai otak kita diserang, sulit untuk berpikir. Bahkan cuman saling melihat saja, saling bertatap muka saja kita di tempat tidur berdua. Akhirnya saya sambil tindakan, kenapa kok saya begini? Kenapa kok malas berpikir? Kenapa kok jadi cuma seperti orang bengong? Saya enggak mau. Saya makan banyak sekali, panas-panas itu saya makan, terus Pak Hari baru bilang, kok makan lagi, kok banyak makan. Tapi dengan banyak makan, puji Tuhan, saya jarang minum obat dan puji Tuhan saya sembuh. Amin. Saya sembuh duluan, langsung saya bisa jaga Pak Hari, saya bisa merawat Pak Hari. Jadi Pak Hari dijemur, habis gitu terus kita masukkan lagi. Pak Hari badannya semakin habis. Kalau waktunya dijemur itu ada tetangga itu, wah sudah nggak lama katanya. Ini sudah nggak lama ini. Saya sampai menangis waktu Pak Hari itu sudah agak enakan. Saya beri susu, pokoknya Pak Hari itu saya beri kacang hijau yang mendidih pertama. Saya mau Pak Hari juga sembuh seperti saya dengan jalan makan. Tapi Pak Hari itu makan tidak bisa sama sekali. Bau makanan tidak bisa, lihat orang makan tidak bisa. Saya berdoa terus kalau malam itu, kalau waktunya tidur ini, saya sudah mulai sadar, mulai banyak peningkatan. Saya pegangi saja sama Pak Hari. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berikan kesembuhan. Saya mau ambil kemenangan. Saya mau beserta dengan Tuhan. Saya yakin saya menang. Saya selalu berdoa begitu. Suatu ketika waktu Pak Hari keluar berjemur, ada tetangga. Waduh, sudah nggak ada harapan ini. Dan Pak Hari memang jalan berapa 2-3 langkah gitu sudah hosa, udah. Tapi terima kasih karena banyak sekali bantuan dari Pak David, baik itu support, baik itu materi, itu pujian-pujian, ya, terus juga warga Shalom banyak memberi dukungan. Saya sangat berterima kasih. Akhirnya Pak Hari sudah enakan, sudah sembuh, sudah mulai bekerja. Waktu bekerja ada swab lagi, akhirnya Pak Hari katanya positif dan dibawa ke BDH. Di situ saya mulai down lagi. Tuhan,
kenapa kok positif padahal sudah sembuh, sudah berjalan, sudah enggak hosa-hosa, sudah mulai makan, sudah mulai enak dan semuanya. Saya enggak tahu maksudnya Tuhan itu apa. Tapi saya berseru, saya tetap berdoa terus. Akhirnya Pak Hari dibawa ke BDH. Di sana di swab pertama kali Pak Hari ternyata negatif. Karena saya sudah teken kontrak tadi, sudah tanda tangan. Pak Hari di sana 10 hari. Akhirnya ya Pak Hari di sana. Tapi puji Tuhan di sana itu Pak Hari betul-betul menikmati istirahat di sana. Jadi kalau pagi, siang, malam itu Pak Hari buat renungan siang. Buat keluarga, juga kadang buat salom ya. Karena keluarga besar saya itu selalu minta Pak Hari itu buat renungan gitu. Dan ditaruh di WA. Jadi saya pikir wah Pak Hari itu enak ya di sana itu sekarang itu akhirnya itu cuman di sana istirahat membuat renungan-renungan saja. Nah, saya banyak bersyukur pada Tuhan. Memang banyak sekali pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan diberikan pada saya pribadi dan keluarga saya. Tetapi dalam pandemi ini yang luar biasa saya terima itu ya waktunya kami berdua sakit. Ya, selain saudara jauh tidak berani berdekatan, bahkan anak-anak saya tidak bilang kepada saya, langsung anak-anak saya juga pergi ke atas, tidak berani melihat saya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya bisa berdiri, bisa menyiapkan Pak Hari mandi, bisa menjaga Pak Hari, bisa memasakkan Pak Hari. Semuanya itu Tuhan berikan kekuatan buat saya. Pujiakan nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik sekali dan teramat baik. Kalau saya barusan saja juga hampir ya namanya manusia masih ada mengeluh. Saya barusan sakit panas dingin, demam. Habis itu sudah sembuh, sakit lagi kaki. Ada saja saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak percaya. Tuhan itu sama seperti dulu. Ya, Haleluya. Dulu itu Tuhan sudah pulihkan saya semuanya. Sekarang saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Apapun keadaan saya, Tuhan sayang pada saya dan saya juga sayang pada Tuhan. Dan sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan, janganlah kita seperti bangsa Israel, ya tidak mengerti atau tidak berterima kasih, masih bersungut-sungut walaupun ditolong. Biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari pengalaman bangsa pilihan Tuhan. Marilah kita berharap berserah kepada Tuhan kembali. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan sedetik pun. Sampai pagi hari ini kita merasakan luar biasa. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong bangunkan saya agak pagi Tuhan, karena saya ada tugas. Ternyata Tuhan bangunkan saya juga pagi. Dan terima kasih. Tuhan itu mendengar apa yang kita minta itu Tuhan selalu dengar ya. Ya, pujikan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak dan tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Mari kita kembali berpaling kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pujikan nama Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hari. Saya minta tolong Bu Susi untuk kesimpulan dari saat teduh kita pagi hari ini. Ya, salam. Halo. Ya, kesimpulannya kayaknya ya saya juga berterima kasih ya pada Tuhan karena ada doa pagi ini saya juga diberi kekuatan ya sama Tuhan. Saya selalu pagi itu ya sudah seperti ada yang membangunkan gitu loh. Tahu-tahu dadakan gitu. Bisa bangun gitu.
Oh, puji Tuhan ya, ini semuanya kemurahan Tuhan. Itu dorongan dari Bu Untung ya. Saya tuh, kamu itu lek pagi ikut tosum. Jadi biar kita ini diberkati sama Tuhan. Saya ini nggak bisa caranya gimana, saya begitu. Pokoknya kalau anak-anak petek gitu ya. Oh, tapi ya kami bersyukur ya, ternyata saya bisa ya setiap pagi ini saya juga ikut Sumini pagi ini. Kalau nggak ikut itu rasanya eman ya, lapo aku Ya. saya itu gitu ya, selalu gitu. Eman rek. Tapi Bu Untung tuh selalu mengingatkan, kenapa kok Kak muncul gitu. Iya, keringan. Kadang saya itu gitu. Tapi ini puji Tuhan ya, ini semua kemurahan Tuhan ya, walaupun saya tidak ada pendampingnya, saya tapi tetap semangat ya sama Amin. Puji Tuhan. Semangat. Ya, inilah kesimpulan saya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan pada Bu Dewi. Amin. Terima kasih Bu Susi. Ya. Saya sedikit menambahkan dari renungan kita untuk pagi hari ini. Ada 3 hal yang mungkin kita bisa belajar dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini. Yang pertama itu kita melihat bangsa Israel yang ditolong sama Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, tapi di dalam masa melewati semuanya itu selalu ada tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya, selalu bersungut-sungut gitu. Jadi mari kita sama-sama saat kita datang kepada Tuhan, tanggalkan semua kekhawatiran kita, tanggalkan semua keluh kesah kita pada saat kalau kita melewati sesuatu hal masalah yang ada di depan kita, tapi kita melihat di depan kita itu seakan-akan tidak ada jalan, tapi itu jangan menjadi istilahnya hati kita ini tawar gitu loh, sehingga kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melihat kalau bangsa Israel ini seakan-akan kayak meragukan kepemimpinan daripada Musa. Padahal kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih sendiri oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita harusnya kita tidak seperti bangsa Israel yang meragukan akan kepemimpinan seorang pemimpin kita yang sudah Tuhan berikan mandat untuk bisa memimpin kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga bisa belajar dari karakter Musa sendiri ya. Musa ini adalah seorang pemimpin yang pada awalnya dia meragukan akan kemampuan dia. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi dia dengan begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, dia memakai dari ketidakbisaan Musa, Tuhan melengkapi semuanya itu. Tuhan memberikan orang-orang yang mendukung Musa seperti kakaknya itu ya Harun, yang mendampingi dia. Untuk kelemahan Musa adalah tidak bisa berkata-kata, tapi Tuhan memperlengkapi dengan Harun yang sebagai istilahnya kayak juru bicaranya kayak gitu. Kita juga dari situ kita juga melihat kalau saat Musa selalu ditekan oleh bangsa Israel pada saat menghadapi setiap masalah, bangsa Israel kan selalu menekan Musa. Tapi kita bisa melihat tindakan Musa ini. Musa selalu melekat kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan untuk menyatakan semua apa yang menjadi keluh kesahnya, semua apa yang menjadi bebannya. Itu mungkin juga bisa menjadi satu pelajaran buat kita saat Tuhan tunjuk kita sebagai seorang pemimpin, saat Tuhan tunjuk kita sebagai istilahnya pemimpin dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita,
kita bisa tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan saat kita menghadapi satu masalah atau tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita sama-sama belajar kalau di ayat 7 tadi, sebentar ya. Dinamailah tempat Ya. ini. Di ayat 7 itu, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Di ayat 6 dan ayat 7 ini kita bisa tahu tempat itu adalah sebagai pengingat. Jadi pengingat di mana bangsa Israel bersungut-sungut meminta pada Musa karena keterbatasan air itu ya. Tapi kalau saat ini kita juga bisa melihat, kita bisa menjadikan pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah salah satu pengingat kita. Kalau pada saat kita menghadapi satu masalah, kita bisa mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan di kayu salib, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi saat kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita, kita mengingat Tuhan sudah berkorban buat kita. Jadi jangan sampai itu menjadikan batu sandungan buat kita, jangan menjadikan setiap masalah itu kita menjauh dari Tuhan, tapi kita mengingat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita sepanjang hari. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hari tadi, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih, tetap semangat, terus melekat sama Tuhan, tetap kita fokus pada Tuhan, dan tetap semangat dalam semuanya. Selamat pagi, Tuhan berkati, dan kita lanjutkan untuk doa syafaat. Ini doa syafaatnya Cesiu ya, tapi Cesiu tidak ada, jadi saya minta tolong untuk Pak Ferry ya, Pak Ferry, bisa? Ya, untuk kita berdoa syafaat. Mungkin ada saudara-saudara yang mempunyai request doa yang mau didoakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan Pak Ferry. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Bapa. Semua ini Bapa kami panjatkan kepada Yesus. Engkau adalah Juru Selamatku yang hidup. Setiap apapun Bapa permasalahan, setiap apapun keluh kesah kami tidak akan berpaling lagi kepada siapapun Bapa. Kami percaya hanya Engkau Tuhan. Benar Tuhan, kami berdoa juga bangsa dan kepada Tuhan, dari Pak Presiden, staf sampai ke bawah, RW, Bapak, kami percaya semuanya Tuhan akan memberikan ketaatan, semuanya dimuliakan, karena kami percaya kewajiban kita adalah membantu untuk menyertai bangsa dan negara kami. Kami juga ingat Bapak untuk gereja SDC Bapak, kami percaya setiap apapun Tuhan yang ada di gereja Shalom, untuk itu Bapak, kami dalam acara ini, kami bersama-sama bersatu hati Bapak untuk senantiasa memberikan semangat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan juga dalam acara demi acara. Mulai hari Sabtu ini sampai Minggu hingga Senin, kami tahu Bapak semuanya ini tanpa Engkau Bapak, kami tidak ada apa-apanya. Karena kekuatan hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapak untuk pagi hari ini yang Bapak datang Bapak untuk Zoom. Kami tahu Bapak kepribadian kita masih keperluan, apa yang menjadi keluh kesah, apapun yang menjadi masalah, kami percaya Tuhan akan senantiasa melepaskan, memberi kemenangan Bapak.
dan kami percayakan untuk setiap hamba-Mu, Bapak Hari, juga Bu Hari, Pak David, juga semua Pak Suyut, dari Pak Dewi. Kami percaya Bapak untuk Bapak Yuli, juga Bu Bus. Dan kami serahkan semua Tuhan, teman-teman kami yang setia ini Bapak, selalu semangat dalam melakukan Zoom ini pagi hari ini. Dan kami tidak lupa juga Tuhan, untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Esther. Mereka sangat baik Bapak untuk mengubah setiap karakter orang. Kami tahu Yesusku luar biasa. Kami seumur ini Bapak, kami selalu diingatkan dan kami percaya. Berkati mereka Bapak, berkati keluarganya. Ibu Esther Tuhan, dimanapun berada, kesehatan, pelayanannya Tuhan berkati. Mereka adalah Tuhan, hamba-Mu yang setia. Pak David juga Noni Tuhan, keluarganya Tuhan, kami percaya mereka setia mengembalakan setiap domba-domba yang hilang. Mereka tahu Bapak, satu pun Tuhan tidak ada yang ketinggalan. Satu pun Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Mereka setia kepada-Mu. Kami mohon Tuhan perlindungan. Oh, bersama dia Bapak, kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Yesusku memberikan yang terbaik. Terima kasih Rohu, terima kasih Bapak di surga. Kami juga teringat oleh suasana corona ini Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan cabut Tuhan dari muka dunia ini Bapak. Biar mereka Tuhan tidak selalu membelenggu dan tidak selalu mengkhawatirkan. Kami percaya tidak akan berpaling 100% kepada Engkau ya Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami hanya panjatkan kepada-Mu Tuhan. Kami tutup bungkus dengan darah-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ucapan syukur kami ini. Dan kami tidak mengerti setiap hati kita masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa menjawabnya. Haleluya dalam nama Yesus. Amin.